Perkenalkan, nama saya Jeru Gunawan Wijaya. Saya dari kelas SPKSG dengan NIM 12915. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar perlindungan tanaman, praktikum dasar-dasar perlindungan tanaman pada acara 2 mengenai gulma. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang pertumbuhan yang tidak dikehendaki dan umumnya merugikan karena dapat menghambat pertumbuhan, mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas produksi dan dapat menjadi sarana hama dan penyakit. Alat dan bahan: handphone dan laptop. Bahan adalah alang-alang, teki, ladang, dan putri malu. Yang pertama adalah alang-alang atau nama ilmiahnya Hipparete chelidrica. Yang pertama dijelasin tentang morfologinya. Morfologi alang-alang merupakan tanaman herba rumput merayap yang mempunyai tinggi 30-80 cm. Batangnya merupakan rimpang merayap di bawah tanah. Batang yang tegak membentuk satu pertumbuhan padat pada bukunya berumput jurang. Habitat buatan dan menimbulkan gangguan terhadap siap. Kaitan dengan budidaya tanaman adalah tumbuhan yang siklus hidup musim mulai dari berkecambah produksi sampai akhirnya mati berlangsung selama 1 tahun. Mampu berkembang biak dengan cahaya vegetarian dan mampu germinasi dengan biji yang dihasilkan. Itu satu, pengelolaan tanah. Pengelolaan tanah menggunakan alat-alat seperti cangkul, garu, bajak, traktor yang untuk merantas gulma. Pembabatan, pengenangan, mulsa. Yang kedua adalah teki ladang atau nama ilmiahnya Cyperus rotundus. Morfologi rumput teki termasuk sumu menahun tetapi tidak termasuk Gramenae atau keluarga rumput-rumputan. Batang bermutu segitiga helaian. Daun memiliki bentuk garis dan warna permukaan warna hijau tua mengikat dan dengan tujuan daun beruncing. Biasanya tanaman ini ditemukan tumbuh liar di kawasan terbuka seperti pinggir jalan, lapangan, kebun, dan juga lahan pertanian. Mempunyai banyak sebutan yaitu rumput teki, mota, ruku teki, koreha, wai, dan rukut uta. Teki ladang mempunyai tinggi tanaman sekitar 0,75 meter dengan siklus hidup sepanjang tahun, namun teki ladang dewasa berumur sekitar 21 sampai 56 hari. Gunakan herbisida sebelum tumbuh 5 tahun segitiga dan tangkai rumput teki ladang. Gunakan herbisida yang tepat untuk membasmi rumput teki ladang di halaman Anda. Yang ketiga adalah putri malu atau Mimosa pudica. Morfologi tumbuhan putri malu memiliki akar tunggang berwarna putih kuningan, diameter akar tidak lebih dari 1 sampai 5 meter. Akar mimosa memiliki bau yang khas, yakni menyerupai buah jengkol. Putri malu memiliki batang berbentuk bulat, berbulu, dan berduri tajam. Habitat putri malu atau Mimosa pudica. Tumbuhan putri malu membutuhkan kondisi lingkungan yang sesuai untuk dapat tumbuhan dengan baik. Tanaman ini dapat tumbuh di daerah yang beriklim tropis seperti Indonesia dengan ketinggian 1 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut. Putri malu termasuk dalam tumbuhan yang berbiji tertutup dan berkembang biak dengan biji. Caranya itu pertama, menanam tanaman bisa dari biji. 2, tanaman tumbuhan di daratan rendah, iklim panas bersuhu 30 derajat. 3, kebutuhan sinar matahari penuh sepanjang hari. 4, intensitas penyiraman cukup, siram 1 kali sehari sesuai kebutuhan. Cara pengendalian itu seperti pengendalian tumbuhan ini bisa cara penyemprotan herbisida ataupun dengan cara manual, yakni dengan cara menggali dan mencabutnya. Karena ditumbuhi di duri, untuk mencabut tumbuhan ini perlu menggunakan cangkul dan sarung tangan. Mungkin itu saja kesimpulan saya. Yang pertama itu gulma dapat berkembang biak dengan cepat. Yang kedua, gulma ada tanaman yang mengganggu. Yang ketiga, pengendalian tumbuhan ini bisa mengambil atau dengan cara manual.
yang tidak tiba untuk mencabut tumbuhan perlu menggunakan sarung tangan. Mungkin hasil dari praktikum saya, mungkin kalau ada salah mohon maaf. Sekian dan terima kasih.